Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya Ana coba tarik dari gambaran kita saat ini, lalu kita kembalikan di masa yang itu ya. Ana mengatakan begini, dan ini Ana pernah diskusikan baru sekitar ada seminggu lalu dengan seseorang pakar sejarah lah, mahasiswa sejarah. Saya katakan bahwa di zaman setelah kejadian itu orang akan lebih jernih melihat sesuatu daripada orang yang di zaman kejadian. Contoh misalnya gini. Contoh misalnya terkait sebuah perkelahian. Pukulan deg kan gitu. Orang-orang yang di zaman itu akan susah melihat kondisi nyatanya itu bagaimana. Tapi nanti besok, lusa, seminggu yang kemudian atau sebulan kemudian baru bisa lebih jernih melihat masalah itu bagaimana. Dan ini umum. G30 SPKI, apalagi misalnya krisis moneter tahun 99, 97, 98, 99. Masa Presiden Habibie atau masa sekarang ini. Di zaman saat ini kita susah. Ya, ini jujur saja, di zaman saat ini kita susah untuk mendeteksi mana benar, mana salah. Dalam kondisi sekarang, peperangan antara Iran dan Amerika itu jangan dikira bahwa orang semua sudah sadar, enggak. Masih begitu banyak orang yang masih belum sadar konteks peperangan ini apa. Kenapa demikian? Karena kita hidup di zaman peperangan ini, yakni kita masuk dalam konteks skala peperangan itu, sehingga kita ngelihat dari dalam, dan itu cukup susah. Tapi nanti setelah ini berlalu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, orang-orang di masa itu akan lebih jernih melihat dan akan lebih gamblang melihat. Makanya hatta di zaman sekarang ini masih banyak yang mengatakan itu antara Amerika sama Iran itu perangnya perang pertemanan aja, itu pura-pura aja, itu untuk nampilin aja, demikian. Masih banyak yang belum percaya. Masih banyak yang mengatakan, oh itu Iran itu bukan untuk Islam. Masih banyak yang mengatakan itu Iran itu memerangi Amerika itu hanya masalah ekonomi. Itu masih banyak. Kenapa? Karena kita hidup di konteks itu. Kita masih dalam tempurung, belum keluar dari tempurung itu. Tapi nanti setelah fase itu berlalu 20-30 tahun ke depan, kita akan lebih jernih melihat, oh ternyata konteks masalah itu dulu demikian, bukan seperti yang waktu itu saya pikirkan, kan begitu. Di zaman Nabi juga demikian. Di zaman Nabi taubahnya seperti yang kita alami juga. Makanya jangan mengira kalau kita hidup di zaman Nabi, kita akan berada di barisan Amirul Mukminin alaihissalam, insya Allah ya. Tapi jangan terus memastikan kalau saya hidup di zaman itu saya pasti akan di barisan Amirul Mukminin alaihissalam. Tidak semudah itu. Di zaman itu tidak semudah itu, sebagaimana di zaman kita tidak semudah ini melihat mana benar mana salah. Tadi saya sudah singgung dan sudah isyarah sebetulnya. Ya, ini bayangin di zaman itu, apalagi kita-kita yang khususnya teman-teman yang terjun di dunia politik ya, kita akan melihat, wah ini Nabi kekuasaannya mau untuk keluarganya sendiri ini. Ini tidak meritokrasi ini kan begitu kan ya. Istilah yang sekarang lagi dipakai. Wah, ini tidak meritokrasi. Kenapa? Karena dia kasih kepemimpinan ini ke anak pamannya. Kenapa? Karena dia nggak punya anak laki-laki. Lalu dia kasihlah ke anak pamannya. Kenapa? Karena anak pamannya kawin sama putri dia. Wah, berarti perkawinannya pun perkawinan politik ini. Kan gitu kita mikirnya.
Wah, berarti perkawinan mereka perkawinan politik. Untuk apa? Untuk menjaga kekuasaan ini nggak kemana-mana. Wah, berarti Nabi cinta dunia ini. Berarti selama ini yang dia sampaikan al-fakru fakhri, kemiskinan adalah kebanggaanku, baju kebanggaanku dan sebagainya. Ini berarti semua tipu daya muslihat ini. Wah, berarti Nabi ini sebetulnya cinta dunia. Buktinya dia kawinin putrinya ke anak pamannya, lalu dia serahkan jabatan itu ke anak pamannya. Biar apa? Biar kekuasaan ini ada di tangan dia terus. Nah, kan begitu kan? Yani itu bukan sesuatu yang mustahil untuk kita berpikir demikian. Kenapa? Karena buktinya ada. Yang saya ceritakan tadi, dia bilang kau masih belum puas Nabi sampai kau kasih kepada anak pamanmu. Yani ini mungkin terjadi. Dan di zaman itu susah untuk melihat itu. Jangan dikira memahami wilayah saat ini dengan memahami wilayah di zaman itu sama, beda banget. Kalau seandainya memahami wilayah, kalau seandainya memahami hakikat wilayah itu semudah saat ini kita memahami wilayah, artinya apa? Bahwa wilayah maksumin itu wilayah mutlak, yang apapun harus saya katakan siap, tutup mata, oke siap Nabi, apapun yang kamu katakan, ana nggak akan bertanya apapun, sebabnya nggak akan ana tanya, saya kerjakan dulu. Sampai pada tahap itu. Kalau pembahasan wilayah ini semudah itu, Nabi tidak akan mengulang berkali-kali di setiap keadaan, di setiap kesempatan. Kenapa diulang berkali-kali? Karena tahu bahwa susah difahami bagi mereka. Ini susah mereka pahami bahwa wilayah itu bukan hanya urusan menjadi pemimpin pemerintahan, bukan. Tetapi mereka juga yang akan ngurusin dunia akhirat kamu. Ini susah difahami di zaman itu. Yang mereka pahami ya urusan pemerintahan aja, urusan politik saja, urusan kepimpinan jabatan saja. Sampai apa? Sampai Nabi mengatakan mereka ini, para imam-imam ini, kata Nabi, mereka ini imam dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berdiri. Ini kenapa kok Nabi sampai ngomong begitu? Hum a'immah jalisan wa qa'idan, baik dalam keadaan duduk maupun berdiri. Kenapa sampai ngomong gitu? Karena tahu ini orang tidak paham. Masyarakat di zaman itu tidak paham wilayah itu apa. Dikira wilayah itu hanya sekedar jadi pemimpin negara. Enggak begitu. Tapi di zaman kita jauh lebih mudah memahami wilayah. Kenapa? Karena kita sudah di luar konteks itu. Sehingga kita mengatakan goblok banget memang orang-orang di zaman jahiliyah. Oh iya, makanya dibilang jahiliyah. Alhamdulillahnya kita hadir di zaman ini, alhamdulillahnya kita tercerahkan di zaman ini. Bahkan di zaman ini pun kan masih banyak yang belum bisa memahami konteks yang tadi saya gambarkan. Begitu kira-kira Kak Daus. Masalah Idul Qadir juga demikian. Mereka hadir semua. Tapi yang mereka pahami tentang man kuntu maulahu itu bukan man kuntu maulahu yang wilayah kita pahami. Yang mereka pahami tentang man kuntu maulahu mungkin saja maksudnya adalah pertemanan tadi seperti yang saya katakan. Bayangin mereka menafsirkan man kuntu maulahu teman. Siapa yang aku adalah temannya, Ali adalah temannya. Kan lucu ini. Atau mereka fahami man kuntu maulahu, maula pemimpin negara saja. Ketika mereka hanya memahami maula sebagai pemimpin negara, maka masuklah pemikiran-pemikiran kritis politis. Mereka akan mengatakan, wah berarti Nabi ini mau mengarahkan kepemimpinan negara ini ke keluarganya. Tidak meritokrasi berarti ini. Kita harus lawan. Muncullah kelompok Ansor dan kelompok Muhajirin. Akhirnya di Sakifah dan itu. Kan begitu. Jadi fahaman tentang wilayah tidak sejernih saat ini kita memandang. Di zaman itu pandangannya sangat-sangat sederhana dan kaku sekali. Demikian Kak Daus. Sudah itu serius, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini lebih ke pembahasan Jabariyah dan Qadariyah insyaallah ya. Sekalipun
sekalipun seperti saya katakan tadi, ini bukanlah konteks di pembahasan kita, karena fardiyah kita, anggapan kita bahwa persoalan-persoalan ini telah tuntas sebelumnya di pembahasan tauhid. Sehingga setelah itu lalu orang masuk dalam pembahasan Mahdawiyah. Tapi ini tidak kosong dari hikmah, ya. Pembahasan ini tidak kosong dari hikmah. La yakhlu anil hikmah. Di mana pembahasan yang juga penting, yang juga bermanfaat tentunya. Allahu yahdi may yasha. Makarallah. Banyak redaksi-redaksi yang Allah yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah menghidayahi orang yang dia mau, menyesatkan orang yang dia mau. Allah berbuat makar. Ini lafaz-lafaz ini bagaimana cara memahaminya, kan begitu. Betul bahwa sebagian memaknai ketika dikatakan Allahu yahdi may yasha wa yudhillu may yasha, yakni Tuhanlah yang menghidayahi, yakni Tuhan langsung secara zat. Tuhan langsung secara zat yang menghidayahi setiap hamba-hambanya, dan Tuhan juga yang menyesatkan setiap hamba-hambanya. Sehingga masuklah pembahasan determinis, ya. Ini Jabariyah. Ini manusia tidak punya ikhtiar. Manusia tidak punya pilihan. Dan ini kita tolak. Dan ini kita tolak. Kenapa demikian? Awalan dalil kita dalil wijdan, fitrah, wijdan, badihi, bahwa saya punya ikhtiar. Saya punya pilihan mau minum atau tidak minum. Saya punya pilihan untuk bicara atau tidak bicara. Saya punya pilihan untuk potong rambut atau tidak potong rambut. Dan saya menyadari itu, bahwa saya punya pilihan. Kok bisa terus dikatakan tuh manusia tidak punya pilihan? Ini satu. Yang kedua, dalil kenapa kita tidak menerima determinis Jabariyah tadi. Yang kedua, kalaulah manusia tidak punya pilihan, kalaulah manusia tidak punya ikhtiar, maka Tuhan tidak berhak untuk menghukum manusia nantinya. Satu. Yang kedua, Tuhan juga tidak harus memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Kalau saya berbuat buruk, Tuhan nggak bisa hukum saya. Dan kalau saya berbuat baik, Tuhan nggak harus beri pahala ke saya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ketika saya berbuat buruk, itu bukan saya yang berbuat buruk. Olah, orang saya nggak punya ikhtiar. Kan saya ini robot saja, Tuhan. Saya ini seperti robot, atau seperti wayang, atau seperti boneka yang kamu setir. Saya tidak punya ikhtiar. Lalu kenapa kamu mau menghukumi saya? Dan kalaupun saya berbuat baik, itu bukan karena ikhtiar saya untuk berbuat baik, maka nggak harus kamu kasih pahala. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau seandainya saya berbuat buruk, lalu Tuhan mau kasih pahala, itu boleh. Atau saya berbuat baik, lalu Tuhan hukum saya, itu juga boleh. Wah, kan lebih fatal lagi. Saya bermaksiat dikasih pahala, dan saya sholat dan berbuat ketaatan malah dihukum neraka.
Keniscayaannya demikian. Kenapa? Karena bukan ikhtiar saya. Semuanya terserah Tuhan. Hukum-hukum Tuhan, fiil-fiil Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi kalaupun saya berbuat buruk, itu perbuatan Tuhan. Karena Tuhan Maha Sempurna, maka Dia bisa saja kasih saya pahala. Kenapa? Orang suka-suka Dia. Dan kalau saya pun sholat, itu bukan perbuatan saya, tapi perbuatan Tuhan. Nah, sehingga kalau Tuhan memasukkan saya ke neraka, sah-sah saja. Apakah ini bisa diterima akal? Maka kita menolak ini. Lalu kita masuk dalam kelompok adliyah namanya. Istilahnya dikatakan dengan adliyah. Adliyah ini ada dua kelompok. Satu Syiah, satu Mu'tazilah. Ya ini nggak kanan nggak kiri. Amrun bainal amrin ya. Dikatakan adliyah. Ini dua orang. Ada dua mazhab. Satu Syi'i, satu Mu'tazili. Di mana mereka mengatakan bahwa manusia punya ikhtiar. Manusia punya ikhtiar. Dan itu wijdanan. Yani secara badihi kita melihat bahwa ini punya ikhtiar. Dan berdasarkan kritikan-kritikan kita tadi itu, yani kalau seandainya manusia tidak punya ikhtiar, nggak bisa nggak bisa dihukumi dan sebagainya. Mereka bilang, manusia punya ikhtiar. Hanya saja perbedaan kita dengan Mu'tazilah itu di mana? Mu'tazilah mengatakan begini. Jadi kita di satu sisi sejalan dengan Mu'tazilah yang mengatakan bahwa manusia punya ikhtiar. Namun dengan Mu'tazilah juga nanti beda jalan lagi. Kenapa? Karena Mu'tazilah mengatakan begini. Manusia punya ikhtiar dan ikhtiarnya ikhtiar sebebas-bebasnya, di mana Tuhan nggak punya urusan lagi. Jadi Tuhan setelah mencipta, cipta, selesai sudah, Tuhan nggak punya urusan lagi di bumi ini. Nah, kita bilang kita nggak kanan nggak kiri, nggak seperti mereka yang mengatakan manusia nggak punya ikhtiar, nggak juga seperti Mu'tazilah yang mengatakan manusia ikhtiar 100% dan Tuhan nggak ada urusan sama sekali. Lalu Syiah mengatakan apa? Manusia di tengah-tengah. Kita mengatakan amrun bainal amrain. Kita posisinya di tengah-tengah. Bagaimana itu di tengah-tengah? Kita mengatakan begini. Awalan, kita terima bahwa ini untuk memahami ayat loh ya. Anak panjang lebar, ini hanya untuk memahami ayat tadi itu. Yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha tadi. Kita mengatakan bahwa manusia memiliki ikhtiar. Berarti berbeda dengan Asy'ari. Di mana Asy'ariyah mengatakan manusia tidak punya ikhtiar. Kita mengatakan manusia punya ikhtiar. Dan ini wijdanan. Fitrawi kita melihat manusia punya ikhtiar. Namun bukan juga seperti Mu'tazilah yang 100%. Sehingga Tuhan nggak punya urusan lagi. Kita mengatakan nggak demikian. Hakikat penciptaan itu bukan seperti membuat rumah. Ini di dalam ilmu kalam, ini kita sudah pernah bahas. Kita mengatakan hakikat penciptaan itu bukan seperti membuat rumah. Kenapa? Di dalam buat rumah, ketika Yusuf bangun rumahnya, buat pondasi, susun batu, pasang atap, pasang genteng, jadi selesai, udah Yusuf tinggal. Tinggal. Ketika Yusuf tinggal, Yusuf pergi misalnya, rumahnya hancur enggak itu? Enggak, tetap berjalan. Nah, ini seperti buat rumah. Atau misalnya buat jam. Yusuf buat jam, pasang baterai dan sebagainya, cetek, hidup, jalan jamnya. Setelah itu Yusuf tinggal, jalan enggak jamnya? Jalan, tetap jalan. Yani Yusuf ada atau enggak ada, rumah tetap jalan, jam tetap jalan. Ini kalau di urusan yang demikian. Tapi dalam urusan penciptaan nggak demikian. Nah, apa bedanya? Apa beda antara pembuat jam, pembuat rumah dengan pembuat penciptaan? Itu apa bedanya? Di dalam tukang bangunan atau pembuat jam tadi, itu dikatakan dengan illah mu'iddah. Illah mu'iddah atau bahasa Indonesianya
sebab pendekat. Ya, nggak tahu, mungkin itu istilahnya, ana lupa. Ana terbiasanya dengan istilah Arab. Illah muiddah atau sebab pendekat. Di mana dia bukanlah sebab hakiki. Si tukang bangunan tadi atau si pembuat jam tadi, dia bukan sebab hakiki. Dia hanya sebab pendekat saja. Sama seperti anak. Ada ayah, ada ibu, kawin, keluar anak. Terus ayahnya mati, mamanya mati, apakah anaknya ikut mati? Enggak, anaknya tetap hidup. Kenapa? Karena mereka ini bukan sebab hakiki. Ayah dan ibu ini hanya sebab pendekat saja. Namun berbeda dengan sistem penciptaan, bahwa Tuhan itu sebab hakiki, illah hakikiyah. Sehingga kapan saja interaksi kita dengan Tuhan terputus, kapan saja. Ini istilah kapan saja, betul-betul kapan saja. Walau sedetik, walau sepermili detik, walau seperjuta detik, kapan saja interaksi terputus kepada Tuhan, maka kita pasti sirna, pasti sirna. Kenapa? Karena interaksi wujudnya putus. Ketika interaksi wujudnya putus, maka sirna. Kenapa? Karena kita tidak memiliki wujud mandiri. Wujud kita bil ghair, wujud kita dari Allah Ta'ala. Yani kapan saja interaksi dan peresapan wujud dari Tuhan itu putus, maka sirna kita. Dan Tuhan nggak mungkin sirna. Kenapa? Karena dia wujud mandiri. Daruriyatul wujud, wujud lahu darurah, wajibul wujud. Kan begitu? Nah, dalam konteks seperti ini, kita mengatakan Tuhan bagi kita itu bukan seperti bangunan rumah, melainkan dia adalah illah fa'iliyah, hakikiyah. Ini nggak bisa berdua ini. Nah, kita mengatakan bahwa Tuhan bagi kita itu illah hakikiyah. Illah hakikiyah ini apa? Yani nggak mungkin kita pisah dari interaksi wujud itu. Ketika nggak bisa pisah dari interaksi wujud, maka irodah kita, ikhtiar kita juga nggak bisa terlepas dari Tuhan. Sehingga kita mau masuk pada kesimpulan ini. Sehingga apa? Sehingga kita mengatakan kita bukanlah yang mengatakan manusia nggak punya ikhtiar, tapi bukan juga yang mengatakan manusia 100% punya ikhtiar sehingga ketika Tuhan mencipta lalu selesai nggak ada urusan. Oh enggak. Kita mengatakan ketika Tuhan mencipta senantiasa punya urusan kepada kita. Senantiasa. Yani kita yang punya urusan kepada Tuhan senantiasa. Kenapa? Karena yang namanya mumkinul wujud, dia butuh kepada wajibul wujud fil hudus wal baqo. Ini kaidahnya. Innal mumkina yahtaju ilal illah, yahtaju ilal muassir, yahtaju ilal wajib fil hudus wal baqo. Yani di awal kita mau mewujud, dan setelah kita mewujud pun kita senantiasa butuh dari Tuhan. Yani nggak bisa lepas. Kapan lepas sirna. Sehingga kalau begitu ikhtiar kita pun tidak bisa ikhtiar 100%. Jadi bukanlah kita mengatakan tidak punya ikhtiar sama sekali, bukan juga kita mengatakan ikhtiar 100%, melainkan di tengah-tengah. Yani apa? Yani kita punya ikhtiar, tetapi ikhtiar kita juga masih dalam kondisi. Yani ada batasan dalam ikhtiar kita. Salah satu batasannya apa? Bahwa salah satu batasannya kamu tidak bisa berikhtiar untuk tidak berikhtiar. Ini kan salah satu yang paling nyata ini. Yani kamu tidak punya ikhtiar untuk tidak berikhtiar. Nah, ini salah satu ketetapan. Yang kamu nggak punya pilihan di situ. Bahwa saya tidak punya pilihan untuk tidak punya pilihan. Nggak bisa. Kamu pasti memilih. Salah satunya apa? Salah satunya kamu memilih untuk tidak memilih. Dan itu pilihan kamu. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kamu demikian. Nah, kalau demikian, yakni kalau kita melihat bahwa ternyata wujud kita ini pun tidak bisa lepas dari Tuhan, maka memahami yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha, yakni apa? Yakni Tuhan memberi perangkat-perangkat kepada kita. Tuhan memberi perangkat-perangkat kepada kita. Ada perangkat menuju kebaikan dan ada perangkat menuju kejahatan. Bukanlah Tuhan memberikan perangkat itu untuk menjadikan kita kejahatan, bukan.
Karena ini juga bertentangan dengan hikmah Tuhan, yakni Tuhan berarti menganjurkan manusia untuk berbuat buruk, nauzubillah. Namun, kaidahnya begini, ketika ada perangkat kebaikan, namun kita tidak ikutin, maka kita akan mengarah pada perangkat keburukan. Itu kaidahnya begitu. Yani, misalnya gini, kita tahu listrik. Nah, ini listrik. Ini listrik kita tahu untuk penerangan, untuk pencahayaan. Tapi kapan berlaku itu? Ketika kita pakai untuk jalan kebaikan. Tapi juga bisa untuk kematian. Kalau kita pegang listriknya mood. Nah, itu. Yani dua pisau ya, dua mata pisau. Yani kalau kita ikuti Nabi, kita akan menuju kesempurnaan. Kalau kita tentang Nabi, maka kita akan jauh dari kesempurnaan. Kita akan jatuh dalam kemaksiatan. Nah, ini yang dimaksud dengan yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Yani apa? Yani Tuhan memberi perangkat-perangkat itu. Kapan saja kita ikuti perangkat lutf tadi itu, kita akan sampai pada kesempurnaan. Kapan kita tentang, dan sekalipun kita tentang ini juga karena Tuhan memberi perangkatnya. Apa itu? Ikhtiar. Kan Tuhan ngasih ikhtiar tadi ke kita, di mana kita bisa memilih baik dan bisa memilih buruk. Ini yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Jelas ini, Kak Rudi. Ini anak panjang lebar bahas Jabr ikhtiar nih karena pembahasan yudillu mayyasha itu pembahasannya di situ. Halo? Iya. Saya coba tarik hubungan sama pertanyaan Ustadz Daus tadi. Bahwa ketika Godelpung mereka menyaksikan sebuah petunjuk dari Nabi, kemudian dari mereka juga ternyata ada yang tidak menerima, ya, Iya. menolak, gitu. Nah, Betul. artinya apa? Bahwa memang di situ bisa kita maknai bahwa orang-orang ini yang tidak diberi petunjuk. Iya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak diberi petunjuk? Tunggu dulu. Yang kedua, Maksud di tengah-tengah Nabi, di tengah-tengah Nabi, Ustaz, itu mereka kan sudah dapat petunjuk langsung dari Nabi, bukan Ustaz yang bisa itu. Nabi. Nah, kemudian ada yang menolak. Berarti orang ini memang betul-betul bisa petunjuk sama Tuhan. Yang kedua, makna lain yang saya bisa coba pahami bahwa adanya 12 imam setelah Nabi, 12 imam setelah Nabi itu, bahwa ini akan bermakna ketika ada yang petunjuk atau orang-orang munafik. Artinya imam ini tidak akan punya makna ketika tidak ada orang ini. iya. Ya, mungkin itu yang saya coba paham. Mohon petunjuknya. Apa? Ya, ini bukan Tuhan yang mau menyesatkan mereka seperti yang saya sampaikan tadi itu. Bukan Tuhan yang mau menyesatkan mereka, bukan. Tetapi Tuhan memberi ikhtiar kepada mereka bahwa ini loh, di depan kamu ada Nabi, kamu punya pilihan mau ngikut, maka kamu muhtadi, kalau tidak maka kamu muhsin, pemaksiat. Kan begitu. Kalau kamu ikutin, maka kamu terhidayahi, kalau enggak maka kamu bermaksiat. Karena salah satu makna hidayah, kalau antum merujuk di kitab Al-Hasyiyah fi Tahzibil Mantiq punya Mullah Abdullah Yazdi, di situ ada dibahas masalah hidayah. Hidayah dua makna. Yang pertama irsal, yang kedua isol. Ya, ini dua hal. Yang pertama irsyad, ini hanya nunjukin saja bahwa ini loh, kalau kamu ikut Nabi, maka kamu akan selamat. Nah, ini irsyad. Jadi Tuhan nunjukin, wahai Yusuf, kalau ini ada Nabi di depan, dan Nabi jalannya sudah pasti benar. Kenapa? Karena ana yang jamin, maksum, kan gitu. Kalau kamu ikut dia, kamu selamat. Kalau kamu nggak ikut dia, pasti jatuh ke jurang, pasti ke lubang. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kamu itu punya garizah, Yusuf. Yusuf, kamu itu punya hawa nafsu, ana tahu, kata Tuhan gitu. Ana tahu kamu punya hawa nafsu, punya garizah.
Dan kalau kamu ndak ikuti Nabi, kamu pasti terikut dengan itu. Kan begitu. Lalu mungkin kita mau menyalahkan Tuhan. Ya Tuhan, kenapa kamu juga kasih saya harus punya garizah sih? Ini kenapa kamu harus kasih saya hawa nafsu sih? Ya itulah manusia. Kalau nggak gitu kamu jadi kambing. Tinggal pilih, kata Tuhan. So, kamu mau jadi kambing atau jadi manusia? Kalau mau jadi manusia ya ini. Ada paket. Jadi ada satu paket. Kamu mau beli iPhone, ya ini. iPhone tuh gini, kalau nggak mau jadinya Android. Tinggal pilih. Jadi jangan bilang, kenapa sih Tuhan harus kasih aku ikhtiar? Ya kalau nggak mau kau jadi kambing. Kambing nggak punya ikhtiar. Nah kan gitu. Jadi ada satu paket yang itu disebut dengan manusia. Al-insan haiwanun natik. Ini satu paket, nggak bisa dipisah. Natiknya hilang jadi hewan, jadi kambing, jadi sapi, jadi onta, apa segala macam, domba. Ada satu paket. Jadi kalau ini disebut ini HP. Kalau ini jadinya laptop. Nah kamu pilih mau yang mana. Nggak bisa. Anda maunya HP tapi laptop, nggak bisa pilih. Kalau yang begini laptop, yang ini HP. Ada kekhususan tersendiri. Kalau yang begini namanya tablet, yang begini namanya PC. Nggak bisa dirubah-rubah. Ada satu kepaketan itu. Ini ada satu hakikat, satu mahiyah yang nggak bisa dicampur-campur. Yani insan bukanlah kambing, kambing bukanlah sapi, sapi bukanlah semut, semut bukanlah kuda. Masing-masing punya mahiyah yang berbeda. Jadi kita nggak bisa, oh kenapa sih Tuhan ngasih aku ya? Karena kamu manusia. Kalau nggak gitu kamu bukan manusia. Kan gitu. Nah, ada satu paketan tadi itu yaitu ikhtiar. Itu perangkat dalam manusia itu. Lalu Tuhan ngasih, oke, ini di depanmu ada nabi, petunjuk. Yani kalau kau ikuti kau selamat, kalau enggak kau pasti binasa. Kenapa? Karena kau punya ikhtiar tadi itu dan kau punya garizah, hawa nafsu yang akan membawamu lepas. Kan gitu. Nah, yang kita maksud dengan yudillu mayyasha, menyesatkan dan menghidayah, itu yang demikian. Bukan lalu Tuhan menggiring manusia masuk dalam kesesatan, bukan. Di peristiwa Ghadir Khum juga demikian. Yani Nabi sudah itmam hujjah. Sampai di titik darah penghabisan, Nabi mengatakan man kuntu maulahu faza aliyun maulah. Sekarang kita yang punya ikhtiar tinggal ngelihat, oh mau ikut kanan atau mau ikut kiri. Kalau mau ikut Nabi, fadol. Kalau tidak mau ikut, jadi pemaksiat. Ini yang kita pahami dari yudillu mayyasha tadi. Ini satu. Lalu pertanyaan yang kedua dari Kak Rudi, bahwa harus adanya kemunafikan. Ya betul-betul. Bahwa makna dan nilai kemaksuman itu, makna dan nilai imam itu baru bisa dikenali dan ditakar karena ada orang-orang munafik, kan gitu ya. Di satu sisi bisa dimaknai dan bisa difahami yang antum mau sampaikan. Ada kaidah begini, tu'raful asya bi azdadiha. Yani sesuatu itu dikenali dari perlawanannya. Ini mungkin yang antum mau sampaikan. Sesuatu itu dikenali dari pertentangannya. Misalnya apa? Kita mau tahu baik dari si buruk. Kita mau tahu dermawan dari si bakhil. Kita mau tahu ganteng dari si jelek. Kan gitu. Yani kalau mau tahu Yusuf dari yang jelek, kan gitu, karena Yusuf mazhar ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, kan gitu. Itu kaidah yang masyhur diterima. Yani mengenali sesuatu dari perlawanannya, dari pertentangannya. Namun apakah nilai seorang imam itu juga hanya bisa dikenali dari itu? Kita katakan tidak. Ini hanya itu enggak. Kalau bisa dikenali kita bilang iya bisa. Tapi kata hanya itu yang kita mau buang. Jadi kalau kita mengatakan nilai seorang imam itu hanya bisa dikenali ketika hanya ada kata hanya, ketika ada kemunafikan, kita bilang enggak. Kenapa? Karena kalau demikian maka meniscayakan, kalau ada kata hanya, maka meniscayakan semua orang harus munafik kecuali imam. Dan ini bertentangan.
Dan ini bertentangan. Tapi kita mengatakan bahwa imam bisa dikenali dengan adanya kemunafikan. Oh iya bisa. Dari bab apa? Turaful asya bi adzadiha. Ana mau menggunakan satu syair. Jadi ada satu kisah, ada namanya Uwais Al-Qarani. Ya. mungkin teman-teman di sana pernah dengar. Uwais Al-Qarani. Orang Yaman. Satu kali dia memiliki seorang ibu yang bukan muslim. Dia muslim tapi ibunya nggak muslim. Lalu ibunya sudah tua renta. Dia berkali-kali minta izin ke ibunya, Bu, aku pengenlah main ke Madinah sana, mau ketemu Nabi. Ibunya bilang enggak. Aku tua, aku capek, nggak ada temen. Ya udah, dia oke. Berkali-kali minta nggak dikasih, berkali-kali minta nggak dikasih. Sampai ada satu waktu minta, Bu, sekali aja. Ibunya bilang oke. Dengan syarat kau cepat ke sana, ketemu langsung pulang di hari yang sama. Nggak pakai nginep, nggak pakai bentar dulu ini, nggak. Nyampe sana, ketemu langsung pulang. Wah, dia bilang, siap ibu. Oke mah, kan gitu. Langsunglah dipersiapkan ontaknya, jalan dah, cepet-cepet. Karena ibunya ini udah tua dan sendiri. Ibu yang nggak muslim loh ya. Cepet-cepet, sampai di Madinah, nanya ke masjid Nabi. Nabi mana? Nabi keluar kota. Nabi keluar kota. Ya Allah, dia bilang, anak jauh-jauh dari Yaman datang ke sini cuman mau ketemu Nabi, cipika-cipiki sedikit, pulang, enggak ketemu. Hancur hati, hancur. Tapi bagi Uwais, enggak. Dia bilang, anak punya janji dengan ibu anak. Dan anak harus tepatin. Maka ketika dibilang Nabi nggak ada, sahabat-sahabat bilang, malam nanti Nabi datang insya Allah, atau sore gitu, sore nanti Nabi datang. Dia bilang enggak, aku sudah janji dengan ibuku. Ibu yang mana tadi? Yang bukan muslim tadi itu. Enggak, aku sudah janji dengan ibuku, aku harus segera pulang. Pulang lagi, pulang. Lalu Nabi, tidak berapa lama Nabi datang balik dari kota itu. Ketika Nabi masuk ke masjid, lalu ngomong ke sahabatnya, asyummu raihata akhi wa asyummu raihatal jannah. Ini aku mencium wangi surga, aku mencium wangi saudaraku Uwais. Lihat. Lalu disyairkan begini. Gardariyamani Cubomani Pishemani Garbomani Cubimani Daryamani. Ana ulangin. Gardaryamani Cubomani Pishemani Garbomani Cubimani Daryamani. Yani sekalipun kau di Yaman, kalau kau bersama aku, maka kau ada di sebelahku, kau hadir denganku. Namun sebaliknya, Garbomani, yani Garbomani, yani sekalipun kau bersamaku, sekalipun kau ada di sampingku, namun ketika kau tidak bersamaku, yakni tidak di jalanku, yakni tidak wilayah kepadaku, maka kau ada di Yaman, yakni jauh. Nah, ini berlaku bagi antum-antum yang di daerah sana.
yakni Rahbar Hai Sayyid Mujtaba Khomeini juga akan mengatakan kepada antum semua, Gardari Yamani Chubo Mani Pishe Mani Garbo Mani Chubi Mani dari Yamani. Yani Rahbar juga akan mengatakan, sekalipun kamu jauh karena kamu bersamaku, kamu hadir denganku, kamu bersama dekat denganku, namun sekalipun ada orang yang dekat dengan Rahbar tetapi karena tidak dalam wilayah Rahbar, itu tidak bersama Rahbar. Kenapa? Karena ada juga di Iran ini yang kan kemarin antum tonton sendiri itu orang-orang yang melakukan demo anti Rahbari kan, anti Republik Islam Iran kan, waktu perang Mahsa Amini dan sebagainya itu. Jadi jangan khawatir dengan eksistensi keislaman kalian di sana, tapi selalu khawatirkan dengan kristal wilayah kalian. Itu yang selalu diperhatikan, yakni kristal wilayah ini sejauh mana. Tentu berbeda tentu berbeda antara misalnya orang mau gelut, mau sparring di ring tinju, itu berbeda antara kelas 60 kilo sama kelas 30 kilo, kan beda. Kan beda ya, kelas yang 30 kilo sama kelas 60 kilo beda. Artinya apa? Yang dituntut dari 60 kilo maka jauh lebih besar dibanding dari yang 30 kilo. Maka kristal wilayah juga demikian. Ya, ini akan berbeda mereka-mereka yang hidup di Iran dengan mereka-mereka yang hidup di Indonesia, khususnya di Palu sana. Ya, ini tagihan Tuhan itu juga akan lebih besar bagi yang tinggal di sini. Kok bisa sudah tinggal di Iran tapi nggak memahami wilayah? Sementara ada orang di Palu sana yang jauh dari informasi dan update tentang kewilayahan tapi sangat berwilayah. Itu jadi yang penting adalah kristal wilayahnya. Tidak penting kita di mana dan tidak penting kita dalam kondisi pemerintah yang bagaimana. Ana kira ini cukup memberi semangat bagi antum semua ya. Itu satu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan Akhi Asmar. Persoalan wilayatul faqih. Yang pertama, ini sebetulnya kecepatan kalau mau dibahas ya, karena ini harusnya masuk nanti di pembahasan ke-8, 9 atau ke-10. Tapi sekedar mukaddimah saja. Persoalan wilayatul faqih, ini kalau seandainya Rahbar sebelumnya syahid dan Said Mujtaba masih muda, apakah beliau yang terpilih? Itu kita tidak tahu. Itu kita nggak tahu. Apalagi kalau seandainya misalnya Syed Raisi masih hidup. Apalagi ketika Syed Hashimi Syahrudi juga masih hidup. Itu kita tidak tahu. Kenapa? Karena tentu di masa Syed Hashimi Syahrudi, maka beliau yang cukup diunggulkan waktu itu. Setelah beliau wafat, lalu Syed Raisi yang cukup diunggulkan dan digadang-gadang akan menjadi wali faqih berikutnya. Syed Raisi, Syahid Sayyid Ibrahim Raisi. Jadi nama Said Mujtaba ini itu baru diperbincangkan ketika Syahid Raisi itu syahid. Baru mulai diperbincangkan bahkan di dunia barat. Seakan-akan ini juga proses, kalau kita lihat proses kenaikan beliau menjadi rahbar itu semacam rahbar syahid sebelumnya.
yakni Sayyid Ali Khamenei. Waktu itu Sayyid Ali Khamenei bukanlah orang yang gadang-gadang di sejak awal, bukan. Kenapa? Di masa itu ada Syahid Mustafa Khomeini, anaknya Imam. Dan itu cukup familiar di waktu itu. Lalu ada juga Syahid Beheshti. Itu juga bahkan digadang sebagai penerus. Lalu ada Montazeri, kasus pemakzulan dan sebagainya itu. Nah, namun di akhir-akhir barulah muncul sosok Sayyid Ali Khamenei. Sehingga ketika ada beberapa orang datang ke Imam lalu bilang, ini gimana nanti republik ini kalau kau sudah tiada ya Imam? Dia bilang, tenang aja, kalian masih punya Khamenei itu, Ali Khamenei gitu. Jadi kalau ditanya seandainya Rahbar itu beberapa tahun yang lalu syahid, apakah Said Musabah yang akan terpilih? Itu belum tentu. Kita katakan itu belum tentu. Kenapa? Karena di masa itu masih ada Said Hashimi Syahrudi, juga masih ada Syahid Raisi. Namun kalau ditanya apakah ini ada campur tangan Tuhan, kita katakan iya. Kita katakan iya. Ini campur tangan Tuhan iya, inayah Sohibul Asri waz Zaman iya. Ya ini tidak terjadi demikian saja, akhi. Beberapa hari sebelum Rahbar syahid, Rahbar sudah katakan dan menyampaikan di dalam pidato terakhir, antum kalau rujuk di video pidato terakhir Rahbar, mengatakan kalau terjadi apa-apa kepadaku, maka Allah akan membangkitkan umat ini. Rahbar dari awal sudah nunjukin bahwa akan terjadi apa-apa kepadaku dan masyarakat ini akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dan pada saat itu masyarakat menuntut agar dipercepat ini pemilihan Rahbari, karena waktu itu ada selang hampir 10 harian atau lebih. Tepat di malam 21, iya 10 hari berarti. Rahbar 11 Ramadan, tepat di malam 21, kita lagi di dalam haram waktu itu, baca Ihya Lail, Syabi Qadar, malam Qadar. Lalu tiba-tiba di tengah baca doa Jausan Qadir diumumkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dikatakan Khomeini Rahbar. Wah, orang sudah tahu ketika Khomeini Rahbar, ya nih berarti Said Musabah yang terusin. Oh, sudah gempar. Ada inayah, pasti ada inayah. Itu kalau mau menjawab apakah ada inayah Tuhan dan Sohibul Asri waz Zaman, kita mengatakan iya tentu. Namun perlu difahami bahwa di dalam karakteristik wilayatul faqih ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, yang anak katakan insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan 8, 9 atau 10 itu. Ada beberapa syarat karakteristik. Kenapa? Karena wilayatul faqih ini dia masuk dalam nuwab am, yakni naib umum dari imam zaman. Dia naib umum dari imam zaman. Ada karakteristik yang harus dipenuhi, di mana salah satunya yang ditetapkan oleh Imam Khomeini, dikatakan dia yang paling a'lam dalam politik, sekalipun dia belum sampai pada marja'iyah. Yani sekalipun dia bukan marji', tapi dia paling a'lam dalam politik. Itulah yang menjadi patokan dalam pemilihan wilayatul faqih di Iran kemarin. Begitu, akhi Asmar.